Izinkan satu kata terus hidup di garis waktu. Izinkan satu kata terus hidup. Bukan karena ia menang. Bukan karena ia besar. Tapi, karena ia tidak pernah benar-benar mati. Meski berkali-kali dikubur oleh rasa putus asa yang tak bernama. Satu kata yang tak tertulis di buku motivasi. Yang tidak ditemukan di seminar pengembangan diri. Yang hanya muncul di ujung malam saat dada tak bisa membedakan antara napas dan tangis. Kata itu pernah tinggal di punggung ibu yang menanggung beban tanpa mengeluh. Di langkah kaki seorang ayah yang tak tahu harus memberi makan esok hari. Ia pernah tinggal di tubuh seorang anak yang tidur lapar tapi tetap menatap bintang dan berkata, "Besok mungkin akan lebih baik." Ia bukan kata manis. Ia lahir dari luka, dari kehilangan yang terlalu sunyi untuk diceritakan. Dari tangis yang tidak keluar karena terlalu lama dipendam. Dari doa yang hanya berbentuk bisikan. Dan bahkan, kadang, hanya getaran di dada yang tak tahu kepada siapa harus ditujukan. Tapi, kata itu terus berjalan di garis waktu. Melewati reruntuhan harapan. Menyusuri lorong G yang ditinggalkan semua orang. Dan duduk diam. Di samping mereka yang hampir menyerah tanpa memaksa apa-apa. Kata itu pernah dipatahkan. Pernah dimaki. Pernah dipelintir menjadi senjata oleh mereka yang tak tahu rasanya hidup dalam luka. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya diam. Karena ia tahu yang paling dalam tak perlu membela diri. Lalu, dal sepi paling sepi. Dalam luka paling luka. Saat satu makhluk berbisik. "Aku tidak kuat lagi." Kata itu menyela tanpa suara. Tanpa makna. Hanya satu rasa yang menjalar perlahan. "Aku tahu kamu lelah, tapi lihat kamu masih di sini." Dan dalam satu detik. Hanya satu detik. Dunia berhenti. Semua topeng runtuh. Semua logika hancur. Tinggal satu perasaan yang belum sempat dijelaskan. Seperti sentuhan lembut tapi membawa kekuatan. Yang tidak datang dari luar tapi dari dalam. Dari dalam diri kita yang telah lama hilang dan malam itu ia kembali. Itu bukan kemenangan, bukan kebahagiaan. Tapi izin. Untuk tetap hidup meski dunia tak memberi alasan. Ia seperti api kecil dalam badai. Yang tidak besar. Tapi cukup untuk menerangi jiwa yang sedang tenggelam. Maka, jika saat ini hati kita retak tanpa nama. Dan dunia dibuat seolah bukan untuknya. Karena di ujung segala yang belum sempat bisa dijelaskan. Kata itu tetap hidup. Tak hancur oleh waktu. Atau keadaan. Tak mati oleh rasa sakit atau kenyataan. Tak dibungkam oleh dunia atau kehilangan. Tak padam oleh gelap atau kesendirian. Tak tunduk oleh takut atau keraguan. Tak runtuh oleh luka atau pengkhianatan. Karena dalam dada ada cahaya. Yang tak bisa dicuri oleh siapa-siapa. Ia lahir dari dalam dari serpihan harapan yang menolak menyerah. Dan ketika bertanya, apa nama kata itu? Biarkan diri sendiri yang menemukan jawabannya. Di antara detak jantung. Di antara jejak yang masih dipilih untuk tak ditinggalkan. Di antara air mata yang masih mengalir. Bukan karena kalah. Karena ia masih bisa masakan. Karena tidak semua yang jatuh itu hilang. Tidak semua yang diam itu menyerah. Dan tidak semua air mata berarti akhir. Kadang air mata adalah satu-satunya cara untuk membuat makna itu hidup lagi. Dan itu cukup.